Assalamualaikum, selamat datang di channel kami, Kajian Islami, tempatnya siraman rohani. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan atau menyebutkan dalam kitabnya Ad-Da wad-Dawa halaman 242-243 ketika beliau menjelaskan bahwa salah satu pintu maksiat adalah melalui lisan. Beliau berkata, menjaga lisan dimaksudkan agar jangan sampai seseorang mengucapkan kata-kata yang sia-sia. Apabila ia akan berkata, hendaklah mengatakan sesuatu yang bisa diharapkan keuntungan padanya dan manfaat bagi agamanya. Apabila akan berbicara, hendaklah ia pikirkan apakah dalam ucapan yang akan diungkapkan itu terdapat manfaat dan keuntungan atau tidak. Apabila tidak bermanfaat, hendaklah ia diam. Apabila bermanfaat, hendaklah ia pikirkan lagi, apakah ada kata-kata lain yang lebih bermanfaat atau tidak. Hal itu agar ia tidak menyia-nyiakan waktunya dengan perkataan pertama yang akan ia ucapkan tadi, karena terdapat kata-kata yang lebih bermanfaat dari yang manfaat. Penjelasan dari penerjemah. Apabila Anda ingin mengetahui apa yang terdapat di hati seseorang, maka Anda dapat mengetahuinya melalui gerakan lisannya, karena ucapan dapat menunjukkan apa-apa yang terdapat di hatinya, baik ia kehendaki maupun tidak. Nasihat yang pertama ini diantaranya kita simpulkan agar kita lebih berhati-hati dalam berbicara. Hendaklah apa yang kita ucapkan itu hal yang bermanfaat, dan hendaknya sebelum kita berbicara berpikir terlebih dahulu, apa yang akan saya sampaikan ini kira-kira bermanfaat atau tidak. Kalau ternyata tidak, hendaklah kita tahan diam. Tapi kalau bermanfaat, dipikirkan lagi, ada kata-kata yang lebih bermanfaat lagi atau tidak. Dalam prakteknya tidak mudah. Sering kita ini melontarkan ucapan tanpa kita kontrol, baik karena kita senang atau karena saat marah, tanpa kita kontrol, dan akibatnya berdampak negatif dan buruk. Kemudian ketika Imam Ibnu Qayyim mengatakan, apabila Anda ingin mengetahui apa yang terdapat di hati seseorang, Anda dapat mengetahuinya melalui gerakan lisannya, dari ucapannya. Bukan berarti kita dituntut untuk memvonis hati orang dengan ucapan, melalui semata-mata dengan ucapannya. Karena gini, dalam hal seperti ini kita benar-benar harus ekstra hati-hati. Misalnya, seseorang mengatakan misalnya, kalau kamu ingin bertanya, tanyalah kepada saya, sebelum nanti kamu mungkin tidak mendapatkan orang yang bisa menjawab pertanyaan, misalnya. Jangan langsung kita simpulkan bahwa dia berarti sombong. Belum tentu kan, belum tentu. Bisa sombong, bisa tidak, kita tidak tahu. Lebih baik kita berhusnudzon pada seorang. Karena kalau kita suudzon dan ternyata salah, ternyata dia tidak sombong, dosa bagi kita. Jadi jangan mudah menyimpulkan dari semata-mata ucapan, langsung kita menyimpulkan dengan penyimpulan yang negatif. Lebih-lebih kalau yang mengucapkannya itu dari para sahabat radhiyallahu anhum,
ucapan-ucapan yang bisa ditafsirkan dengan tafsir negatif dan positif, maka kita harus menafsirkannya dengan tafsiran yang positif, semata-mata untuk dalam rangka untuk memberitahukan nikmat yang Allah berikan kepada dia, bukan dalam rangka kesombongan. Sehingga pernah Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ditanya bahwa Syekh, alhamdulillah saya ini seorang pemuda remaja yang taat kepada Allah, konsisten terhadap agama, tetapi kalau saya berpakaian, pakaian saya ini menjulur sampai di bawah mata kaki tanpa sengaja. Bagaimana? Pertanyaannya seperti itu. Sebelum Syekh menjawab tentang hukum menjulurkan pakaian, sarung atau celana di bawah mata kaki, Syekh menjawab dulu tentang masalah ucapan tadi. Saya ini orang yang konsisten, orang yang taat. Syekh mengatakan ada dua kemungkinan. Walaupun saya berharap yang mengucapkannya tadi bukan karena kesombongan, bukan untuk tazkiyah, merekomendasikan mengatakan dirinya suci dan baik, karena itu dilarang, fala tuzakku anfusakum, tetapi dari sisi yang positif, yaitu dalam rangka untuk memberitahukan nikmat yang Allah berikan kepada dia. Itu ada dua kemungkinan kan. Tapi Syekh mengingatkan jangan sampai khawatir orang yang mengucapkannya itu timbul karena kesombongan, merasa dirinya hebat dan lain sebagainya, sehingga diingatkan jangan sampai seperti itu. Walaupun Syekh mengatakan saya berhusnudzon bahwasanya ucapan tadi dalam rangka untuk memberitahukan nikmat yang Allah berikan pada dia. Tetapi bukan berarti tidak bisa mengetahui hati seseorang. Seperti tadi Imam Ibnu Qayyim mengatakan bisa kita mengetahui apa yang di hati seseorang itu melalui lisan. Bisa. Tentu perlu adanya indikasi-indikasi yang sangat kuat sekali dari ucapan, dari perbuatan seseorang, sehingga kita bisa menyimpulkan dan memvonis seseorang baik positif ataupun negatif. Tapi sebagai suatu kehati-hatian boleh. Dari ucapannya tadi, misalnya dari perkataannya, wah saya khawatir kalau dia ini kurang jujur, kalau dia ini kurang amanat. Hebat sekali ucapannya itu bagaikan manis, bagaikan madu, pandai untuk mempengaruhi misalnya. Saya khawatir kalau ada maksud-maksud negatif dan lain sebagainya. Sebagai suatu kehati-hatian, kita bisa misalnya menolak tawaran dia untuk bekerja sama berbisnis, tawaran dia untuk bermuamalah misalnya. Hak dia untuk menolak. Tapi bukan dia memvonis, dia orang tidak baik, dia orang jahat, kita tidak berani. Tapi sebagai suatu kehati-hatian, boleh. Kita naik kereta atau naik bis, di samping kita memberikan minuman, minum. Kita menolak. Bukan menolak itu berarti kita suudzon, dia orang jahat, tidak. Tapi kita sebagai suatu kehati-hatian. Karena banyak terjadi, orang memberikan minuman, ternyata sudah diisi dengan zat-zat kimia yang membuat dia teler atau ngantuk dan lain sebagainya, kemudian diambil barang-barangnya. Jadi perbedaan bahwa kita tidak memvonis suudzon kepada seseorang tanpa adanya bukti, tapi sebagai suatu kehati-hatian itu diperbolehkan. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah berkata, ketahuilah sesungguhnya setiap mukallaf, seorang muslim, harus menjaga lisannya dari berbagai ucapan kecuali yang mengandung maslahat. Apabila sama maslahatnya baik ia berbicara ataupun tidak, maka disunahkan untuk menahannya, tidak berbicara. Kata-kata yang mubah dapat mengakibatkan kepada yang haram atau makruh. Pada umumnya hal ini sering terjadi, padahal mencari keselamatan itu harus lebih diutamakan. Dari kitab Sahih Kitab Azkar wa Dha'ifuh. Jadi Al-Imam An-Nawawi menulis kitab Al-Azkar. Kemudian oleh Syekh Salim Al-Hilali disusun kitab Sahih Kitab Al-Azkar wa Dha'ifuh. Mana yang sahih, mana yang dhaif dari hadis-hadis yang terdapat dalam kitab Al-Azkar. Pembahasan kedua tentang pentingnya masalah lisan ini dibahas. Pentingnya pembahasan masalah lisan. Mengapa sampai kita perlu membahas, mengetahui tentang masalah lisan? Beberapa hal penting yang melatar belakangi pembahasan topik ini, antara lain yang pertama, lisan merupakan salah satu dari nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Allah berfirman, alam naj'al lahu ainain,
wa lisanan wa syafatain. Bukankah kami telah memberikan kepadanya 2 buah mata, lidah dan 2 bibir? Surat Al-Balad ayat 89. Kita wajib mensyukuri nikmat tersebut, nikmat yang Allah berikan, dengan cara yang pertama mengakui dalam hati bahwa Allah satu-satunya pemberi nikmat. Yang kedua, hendaklah kita banyak memuji Allah dengan lisan kita. Dan yang ketiga, menggunakan nikmat-nikmat tersebut dalam hal-hal yang diperintahkan dan diridhoi oleh Allah, serta meninggalkan hal-hal yang dilarang dan dimurkainya. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan dalam muqaddimah kitab Ighatsatul Lahafan, fa innallaha subhanahu wa ta'ala lam yakhluq khalqahu sudan hamalan, bal ja'alahum mawridan litaklif wa mahillan lil amri wan nahi, wa alzamahum fahma ma arsyadahum ilaihi mujmalan wa mufassala, wa qassamahum ila qismain, wa qassamahum ila syaqiyyin wa sa'id, wa ja'ala likulli wahidin minal fariqaini manzila, fa'atahum mawadal ilmi wal amal minal qalbi was sam'i wal basari wal jawarihi ni'matan minhu wa tafaddula, faman istamala dzalika li ta'atihi wa salaka bihi tariqa ma'rifatihi ala ma arsyada ilaihi wa lam yabghi anhu udula faqad qama bi syukri ma utiyahu min dzalik, wa man istamala dzalika li syahwatihi wa iradatihi wa lam yar'a haqqa khaliqihi yakhsar idza su'ila an dzalik wa yahzan huznan tawila, fa innahu la budda minal hisab li haqqi hadhihi al-a'dha bi qoulihi ta'ala innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya Allah tidak menciptakan makhluknya dengan sia-sia atau dibiarkan begitu saja. Dia menciptakan mereka di muka bumi ini untuk menjalankan tugas, melaksanakan perintah dan meninggalkan larangannya. Dia mewajibkan mereka untuk memahami bimbingan Islam baik secara garis besar maupun terperinci. Allah membagi hamba-hambanya menjadi 2 golongan, golongan yang sengsara dan golongan yang bahagia. Masing-masing golongan diberinya tempat menetap, neraka jahanam atau surga yang penuh kenikmatan. Allah menganugerahkan kepada mereka organ-organ tubuh untuk menerima ilmu dan beramal, berupa hati, telinga, mata dan anggota tubuh lainnya sebagai suatu nikmat dan karunia darinya. Barang siapa menggunakan nikmat-nikmat tersebut untuk taat kepadanya dan untuk berjalan menempuh ma'rifat mengenalnya sesuai dengan yang Allah tunjukkan, dan ia pun tidak menginginkan jalan yang bengkok, berarti ia telah bersyukur atas nikmat yang diterimanya. Sebaliknya, barang siapa menggunakan nikmat-nikmat tersebut untuk kepuasan pribadi dan syahwatnya serta tidak memperhatikan hak Khaliknya, maka ia menjadi orang yang rugi ketika ia kelak ditanyakan segala nikmat yang diterimanya, dan dia akan menyesal selama-lamanya. Sesungguhnya semua nikmat itu pasti akan dihisab, diminta pertanggungjawabannya, sebagaimana firman Allah, innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati semuanya akan ditanya, diminta pertanggungjawabannya. Surat Al-Isra ayat 36. Jadi dari sini prakteknya berat sekali. Menjadi orang-orang yang bersyukur itu berat. Kalau di lisan mudah, hendaklah kita bersyukur. Tapi prakteknya berat. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar menjadikan kita semua sebagai orang-orang yang selalu bersyukur akan nikmatnya. Di antara doa yang dipanjatkan Nabi SAW adalah doa Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah, tolonglah saya untuk dapat mengingatmu, untuk dapat mensyukuri nikmatmu, dan untuk dapat beribadah kepadamu dengan baik. Kalau bukan karena pertolongan dan kemudahan dari Allah, niscaya kita tidak dapat berzikir. Kita akan menjadi orang yang lalai. Kita tidak jadi orang yang bersyukur, malah kufur nikmat, wal iyadzu billah. Tapi semata-mata karena pertolongan dan kemudahan dari Allah yang menjadikan seseorang itu bersyukur atau tidak. Maka jangan kita lalai dalam hal berdoa untuk agar Allah menjadikan kita sebagai orang-orang yang bersyukur. Di samping doa perlu ikhtiar
usaha, kerja keras, mujahadah, melawan hawa nafsu untuk benar-benar menggunakan nikmat-nikmat yang Allah berikan itu di jalan ketaatan kepadanya. Tidak bisa kita mengatakan, oh ini uang-uang saya, bebas saya menggunakan apa saja untuk berjudi misalnya, waliyadzubillah. Apalagi sekarang di musim maraknya pertandingan sepak bola, misalnya Piala Asia atau final dan lain sebagainya, orang memanfaatkan untuk main judi. Kira-kira berapa menang, siapa yang menang, siapa yang kalah, na'udzubillah min dzalik. Banyak orang-orang muslim mengaku dirinya muslim tapi tidak taat kepada Allah karena ingin cepat kaya. Dia tidak memikirkan apakah halal atau tidak, apakah Allah ridha atau murka. Dia mengatakan ini uang-uang saya. Padahal uang ini, harta merupakan amanat, nikmat tapi sekaligus amanat. Akan ditanya dari mana didapat dan akan ditanya untuk apa dia keluarkan. Begitu pula lisan kita. Kadang kita tanpa kontrol mengumbar lisan kita, menyakiti, melukai, fitnah dan lain sebagainya. Tanpa kita kontrol mengatakan ini lisan-lisan saya, bebas saya mau berkata apa saja, tidak bisa. Itu yang menjadikan kita terus harus mengintrospeksi diri kita untuk berusaha untuk menggunakan nikmat yang Allah berikan di jalan ketaatan, bukan di jalan kemaksiatan. Apapun kemampuan yang Allah berikan, kelebihan, kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, kita gunakan di jalan ketaatan kepada Allah. Berkenaan dengan ada khusus tentang bahwa apa yang kita ucapkan ini akan diminta pertanggungjawabannya. Di halaman 13 disebutkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Qaf ayat 18, ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tiadalah sesuatu ucapan pun yang diucapkan kecuali ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. Ada malaikat yang selalu hadir yang mengawasi kita. Setiap apa yang kita ucapkan itu dicatat. Apabila ucapannya berupa kebaikan akan dicatat sebagai kebaikan. Apabila yang diucapkannya keburukan dicatat sebagai keburukan. Apa saja ucapan yang berupa kebaikan? Ucapan berupa kebaikan adalah dakwah, mengajak manusia kepada agama Allah, ucapan kebaikan. Wa man ahsanu qaulan mimman da'a ilallah. Siapakah orang yang paling baik perkataannya daripada orang yang mengajak manusia kepada agama Allah? Allah juga berfirman, la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bisadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. La khaira fi katsirin min najwahum. Tidak ada kebaikan dalam kebanyakan perbincangan mereka kecuali orang yang mengajak manusia untuk sedekah, untuk berbuat baik dan mengadakan perdamaian di antara manusia. Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, ia berkata, wahai Rasulullah, beritahukanlah kepadaku suatu amalan yang dapat memasukkanku ke dalam surga dan menjauhkanku dari neraka. Beliau bersabda, sungguh engkau telah menanyakan sesuatu yang besar, tetapi sebenarnya mudah dan ringan bagi orang-orang yang diringankan oleh Allah, yaitu taat mengabdi kepada Allah dan tidak menyekutukannya dengan suatu apapun. Mendirikan salat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan dan pergi haji ke Baitullah apabila ia mampu. Kemudian beliau berkata lagi, maukah engkau aku beritahukan tentang pintu-pintu kebaikan? Puasa itu sebagai perisai, sedekah itu menghapus dosa sebagaimana air memadamkan api, dan salat di tengah malam. Setelah itu beliau membacakan ayat, tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jazaa'an bima kanu ya'malun. Lambung mereka jauh dari tempat tidur, sedang mereka berdoa kepada Rabb mereka dengan rasa takut dan harap. Mereka menafkahkan sebagian rizki yang kami berikan kepada mereka. Seorang pun tidak mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka, yaitu bermacam-macam nikmat yang menyedapkan terhadap apa yang mereka kerjakan. Surat As-Sajdah ayat 16-17. Kemudian Nabi SAW bertanya lagi, maukah engkau aku beritahukan pokok dari semua itu, tiang serta puncaknya? Aku menjawab, tentu wahai Rasulullah. Nabi SAW bersabda, pokok segala sesuatu adalah Islam, dan tiangnya adalah salat, serta puncaknya yang tertinggi adalah jihad.
Nabi SAW bertanya lagi, maukah engkau aku beritahukan tentang kunci untuk memiliki semua itu? Aku menjawab, tentu wahai Rasulullah. Maka beliau memegang lidah sambil bersabda, tahanlah olehmu ini. Aku bertanya, apakah kami akan dituntut atas setiap apa-apa yang kami ucapkan? Nabi menjawab, semoga ibumu kehilanganmu. Tidaklah orang yang tersungkur ke dalam api neraka, melainkan karena hasil dari lidah mereka. Orang yang terjerumus ke dalam api neraka itu disebabkan dari hasil dari lisan mereka. Hadis riwayat Tirmidzi, Ibnu Majah, dan Ahmad. Imam Tirmidzi mengatakan hadis hasan sahih, dan Syekh Salim Al-Hilali mengatakan sahih karena banyak jalannya dari kitab Bahjatun Nadhirin. Di sini diantaranya tentang keutamaan tauhid, beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Di antara ucapan-ucapan lisan yang menafikan tauhid, malah menjerumuskan seorang ke dalam perbuatan syirik, itu juga kita harus hindari tanpa sadar. Di antara kita barangkali mengucapkan misalnya bersumpah, padahal seharusnya bersumpah harus bersumpah dengan menyebut nama Allah. Kalau seseorang itu harus atau terpaksa untuk bersumpah, atau ketika dia bersumpah dengan menyebut nama Allah. Barang siapa bersumpah dengan menyebut selain Allah, maka dia telah berbuat syirik. Tapi banyak kita dapatkan tanpa sadar, mungkin karena kejahilan, dia mengucapkan demi Nabi, wan Nabi, na'udzubillah. Itu adalah syirik. Baik dia tidak tahu ataupun tidak tahu, itu adalah perbuatan syirik. Maka kita harus belajar, wajib bagi kita untuk menuntut ilmu, sehingga setelah tahu kita tinggalkan perbuatan syirik tersebut. Dan hendaklah kita juga banyak berdoa, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhta'na. Allah, jangan engkau hukum kami jika kami lupa atau kami salah. Karena banyak di antara kita, mungkin yang kita ini salah, mungkin tidak tahu. Tapi bukan berarti kita bersantai-santai tidak mau cari tahu. Wajib bagi kita untuk belajar. Apa saja hal-hal yang termasuk syirik, apa saja hal-hal yang termasuk tauhid. Tanpa sadar masyarakat melakukan suatu aktivitas perbuatan yang dia tidak tahu apakah itu syirik atau tidak. Di hari-hari pesta laut misalnya, dengan adanya disembelihnya hewan sebagai tumbal, sebagai korban, padahal fasalli li rabbika wanhar. Termasuk tauhid adalah menyembelih karena Allah Subhanahu wa taala. Dan termasuk perbuatan syirik, barang siapa yang menyembelih hewan tapi bukan untuk Allah, bukan karena Allah, tapi dijadikan sebagai sesajian, tumbal dan lain sebagainya, dengan harapan supaya mendapatkan keselamatan di laut ketika menangkap ikan, tidak ada yang mengganggu, supaya ikannya jadi banyak dan lain sebagainya. Na'udzubillah. Itu termasuk keyakinan-keyakinan syirik yang harus dikikis. Dan masyarakat harus belajar Islam, karena kita sebagai muslim punya kewajiban kita untuk menuntut agama Islam. Ya, intinya kemudian kata-kata Nabi, semoga ibumu kehilanganmu, ini bukan berarti kata-kata yang kasar atau kata-kata berupa doa benar-benar supaya kamu mampus atau kamu meninggal, na'udzubillah. Tidak seperti itu. Itu ungkapan dalam bahasa Arab, ungkapan-ungkapan Arab yang menunjukkan keheranan. Nabi takjub, kok masalah ini ditanyakan. Tapi ungkapan tadi dipahami atau ungkapan tadi bukan berarti sedang mendoakan keburukan atau kasar, tidak. Jadi ungkapan keheranan saja, ungkapan menunjukkan keheranan, bukan ungkapan yang benar-benar kita pahami secara letterlek. Maka di sini ada di footnote dijelaskan ya, nanti dibaca saja tentang ungkapan seperti itu. Zahirnya berupa doa keburukan untuknya agar ia meninggal, tetapi beliau tidak menghendaki demikian karena ucapan tersebut merupakan istilah-istilah yang biasa terlontar dari lisan-lisan mereka bangsa Arab yang bukan bermakna doa secara hakiki. Lihat Bahjatun Nadhirin. Juga bisa dilihat dari kitab Sunan Ibnu Majah, Syekh Muhammad Fuad Abdul Baqi mengatakan zahirnya berupa doa keburukan untuknya agar ia meninggal, tapi maksudnya adalah ungkapan keheranan terhadap kelalaian dalam urusan ini.
pertanyaan, apakah kita akan dihukum dengan lisan, dengan sebabkan lisan yang kita keluarkan? Itu pertanyaan yang seperti itu membuat Nabi heran. Karena kebanyakan manusia masuk neraka itu disebabkan dari hasil lisan. Ini yang membuat kita juga harus waspada dan hati-hati. Dengan sebab lisan, seseorang itu bisa dimasukkan ke dalam jannah karena sebab lisannya, dan sebaliknya banyak orang dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam api neraka juga disebabkan dengan lisan. Kedua, menjaga lisan merupakan konsekuensi keimanan seseorang. Rasulullah SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata yang baik, atau kalau tidak hendaklah diam. Hadis muttafaqun alaih. Ini juga menunjukkan konsekuensi keimanan seseorang itu harus membuahkan ibadah yang baik dan benar, akhlak yang baik. Itu konsekuensi dari keimanan dan tauhid kita akan membuahkan seperti itu. Semakin kuat tauhid dan keimanannya, insya Allah akan membuahkan akhlak dan ibadah yang baik dan benar. Jadi perlu kita koreksi apabila masih banyak kekurangan-kekurangan dari perilaku kita, dari ibadah kita. Kita perlu lebih mantapkan lagi keimanan dan tauhid kita lagi. Bukan sekedar pelajaran-pelajaran yang secara teoritis kita pelajari buku dan kita hafal. Mungkin kalau kita ikut tes ujian juga nilainya tinggi. Bukan seperti itu. Walaupun salah satunya adalah perlunya pengetahuan dan ilmu, tapi bukan sekedar ilmu yang hanya bisa kita hafal, tapi tidak membuahkan amal, kekhusyuan, takut kepada Allah, yang membuat seorang itu akan lebih hati-hati. Tapi bukan berarti juga kalau ada orang yang berperilaku baik, langsung kita simpulkan pasti tauhidnya baik dan benar. Sebatas itu. Karena harus dipahami juga secara menyeluruh. Berlaku baik, kita lihat, wah berarti pasti tauhidnya benar. Tidak jadi jaminan. Tidak jadi jaminan. Dan terkadang pengertian berperilaku baik pun luas ya. Mungkin berperilaku baik kepada seseorang atau orang-orang tertentu, tapi tidak dilakukannya kepada semua orang misalnya. Itu juga tidak jadikan dikatakan sebagai orang yang baik. Karena ada maksud-maksud tertentu seorang itu baik kepada atau sekelompok orang atau sebagian orang yang diharapkan untuk dia dapatkan manfaat dari orang tersebut misalnya, sehingga dia tidak praktekkan kepada yang lain. Di antaranya untuk mengukur kebaikan seseorang, di antaranya ya, Nabi SAW juga bersabda, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang terbaik terhadap keluarganya, dan saya orang yang terbaik terhadap keluargaku. Bagaimana seorang itu terhadap keluarganya, terhadap istri, terhadap anaknya? Kalau berbuat baik, sehingga istrinya merasa tentram, senang, bahagia, dengan syarat di atas aturan Allah Subhanahu wa taala. Bukan sekedar menggembirakan istri atau menggembirakan anak, tapi di atas kemaksiatan. Na'udzubillah min dzalik. Itu pun perlu bagi kita untuk mengoreksi kembali, untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan yang ada pada diri kita. Jangan sampai mungkin kepada orang lain kita banyak seolah-olah kita berbuat baik, yang sehingga orang pun menilai, wah ini orang baik sekali. Tapi terhadap istrinya, terhadap anaknya banyak berbuat zalim misalnya, waliyadzubillah. Walaupun dalam kesimpulannya kita pun hati-hati, jangan sampai ketika kita mungkin mendengar informasi bahwa seseorang telah menzalimi istrinya, menzalimi anaknya, jangan langsung kita menerima informasi tersebut dan membenarkan atau menyebarluaskan.
hati-hati. Karena banyak informasi yang kita dengar itu tidak sama dengan hakikat yang ada. Tapi kita khususnya generasi muda itu paling mudah sekali untuk dipengaruhi, sehingga mudah menelan segala informasi yang belum jelas tentu kebenarannya, kemudian langsung diterima dan diikutinya. Apa yang dia dengar disebarluaskannya. Padahal Nabi SAW bersabda, kafa bil mar'i ithman an yuhadditsa bi kulli ma sami'a. Cukup seorang itu berdosa apabila dia mengucapkan setiap apa yang ia dengar. Jangan setiap apa yang kita dengar itu kita anggap sebagai satu kebenaran. Kalau memang perlu dicek, kita cek. Tapi kalau berkenaannya juga dengan urusan pribadi orang dan lain sebagainya, kita juga tidak perlu sibuk dengan mengurusi pribadi orang-orang lain dalam hal aib-aib dan lain sebagainya. Sibuk dengan hal yang seperti itu. Gosip-gosip yang ada tentang si A, si B, urusan masalah pribadinya, rumah tangganya dan lain sebagainya, disibukkan dengan hal-hal yang seperti itu. Apalagi berkenaan dengan masalah orang-orang yang terkenal ya, yang banyak generasi muda ini sangat disayangkan sekali hafal tentang pemain-pemain sinetron dengan nama, umur, hobinya dan lain sebagainya, seperti biografinya tahu, permasalahan-permasalahan pribadinya dan lain sebagainya, tentang keretakan rumah tangga dan lain sebagainya tahu. Sibuk dengan hal-hal yang demikian. Dan wal-iyadzubillah, sebagian dari masyarakat karena krisis ekonomi berusaha bagaimana caranya untuk mendapatkan harta dan uang, mau untuk sampai menjadi pemain apakah sinetron, sebagai bintang iklan dan lain sebagainya, yang banyak sekali terdapat di dalamnya kemaksiatan dengan membuka auratnya, mempertontonkan auratnya dan lain sebagainya. Hendaklah kita harus meyakini bahwa iman itu jauh lebih mahal daripada harta. Menjaga akidah, membentengi iman kita itu jauh lebih mahal. Walaupun memang ujiannya tidak ringan. Kadang kita terbentur dengan ujian tadi, seolah-olah kalau kita tidak melakukan hal-hal yang maksiat tadi, kita akan susah hidupnya. Padahal kita yakin akan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa bertakwa kepada Allah, pasti Allah akan memberikan jalan keluar dan akan memberi rezeki kepadanya dari arah yang tidak disangka-sangka. Yang ketiga, menjaga lisan menyebabkan seseorang mendapatkan ridha Allah dan masuk surga. Dan sebaliknya dengan tidak menjaga lisan dapat menyebabkan kemurkaan Allah dan masuk neraka. Nabi SAW bersabda, "Man yadmanu lima baina lahyaihi wa ma baina rijlaihi admanu lahul jannah." Barang siapa menjamin bagiku antara dua rahang tulang tempat tumbuh gigi yaitu lisan, dan antara kedua kakinya yaitu kemaluan, aku jamin baginya surga. Barang siapa yang menjamin kepada Nabi SAW apa yang ada di lisan dan tentang kemaluannya, dia bisa memelihara, menjaga lisan dan bisa menjaga memelihara kemaluannya, maka Nabi jamin surga untuknya. Hadis riwayat Bukhari. Rasulullah SAW juga bersabda, "Innal 'abda la yatakallamu bil kalimati ma yatabayyanu fiha yazillu biha ilan nar ab'ada mimma bainal masyriqi wal maghrib." Sesungguhnya seseorang hamba mengucapkan sesuatu yang ia tidak memikirkan, lalu ia tergelincir ke dalam api neraka sejauh antara timur dan barat karenanya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Jadi dia tidak terpikir akan bahaya ucapannya tersebut atau baik buruknya. Padahal dengan ucapannya tersebut terdapat menjadikan dia terjerumus ke dalam api neraka. Juga dalam hadis yang lain, "Innal 'abda la yatakallamu bil kalimati min ridwanillah ma yulqilaha balan yarfa'uhu Allahu biha darajat." Sesungguhnya seorang hamba mengucapkan suatu kata yang Allah ridhai, yang tidak terfikirkan olehnya, Allah tinggikan orang tersebut beberapa derajat. Disebabkan ucapannya tersebut, dia tidak menyangka ucapannya tersebut dapat meninggikan derajatnya. Wa innal 'abda la yatakallamu bil kalimati min sakhatillah ta'ala la yulqilaha balan yahwi biha fi jahannam.
Sebaliknya seorang hamba mengucapkan sesuatu yang Allah murkai, yang tidak terpikirkan olehnya, maka ia terjerumus ke dalam jahannam disebabkan ucapannya tersebut. Hadis riwayat Bukhari. Dan terkadang berat bagi seseorang kalau dia sudah mengucapkan suatu ucapan dan ternyata ucapan itu berupa kemaksiatan. Terkadang berat bagi seseorang itu untuk menariknya, untuk merujuknya, untuk menyatakan taubat. Apalagi yang berkenaan dengan masalah-masalah tuduhan kepada seseorang misalnya. Berat untuk mengatakan minta maaf, itu berat. Walaupun mungkin di antara ucapan-ucapan seseorang tentang seseorang yang lain atau tentang siapapun bisa ada yang benarnya, ada yang salahnya gitu kan. Bukan berarti semuanya salah, tapi kalau yang benar alhamdulillah mungkin sebagai suatu kebaikan bagi dia, tetapi yang salahnya, apalagi kalau orang yang dilukai dan disakitinya atau dizaliminya itu tidak menghalalkan, tidak memaafkan dan akan menuntut di akhirat, bagaimana? Bagi kita sekarang semua hendaklah kita introspeksi diri kita. Barangkali ada ucapan-ucapan kita tentang teman kita, tentang saudara kita, yang tanpa sengaja mereka itu sakit hati disebabkan ucapan kita. Sebelum ajal menjemput kita, maka hendaklah kita berusaha untuk meminta halalnya, meminta maafnya, sehingga benar-benar kita ini tidak membawa ganjelan yang nanti akan bisa menjadi sebagai suatu masalah yang besar di hari akhirat. Tidak sedikit orang yang saya dengar mengatakan saya tidak ridha dan akan saya tuntut di hari akhirat atas ucapannya seorang tersebut. Walaupun Allah Maha Adil, kita tidak tahu hakikat yang sebenarnya ya tentang bagaimana siapa yang salah, siapa yang benar dan lain sebagainya. Tapi semua pasti yang salah akan nampak di akhirat, walaupun mungkin di dunia tidak nampak. Bisa saja seorang tidak mengetahui. Jadi bagi satu sisi ya, kita hati-hati untuk koreksi lagi selama kehidupan kita ini, apakah ada ucapan-ucapan kita yang telah kita menyakiti orang lain, menzalimi orang lain, yang menjadikan orang itu sakit hati, kemudian akan menuntut di akhirat, maka hendaklah kita berusaha untuk meminta halalnya. Dari mana kita tahu? Mungkin informasi-informasi dari orang dan lain sebagainya dibutuhkan. Maka dari itu hendaklah di antara kita saling mengingatkan sebenarnya. Apalagi kalau orang yang kita ingatkan itu kita yakin dia itu menerima, senang, maka itu lebih baik lagi. Kita ingatkan, kamu dahulu pernah mengatakan kepada si A demikian-demikian. Yang repot kalau orang yang akan kita sampaikan ini mungkin malah dikhawatirkan tidak senang dengan ucapan kita seperti ini, malah mungkin kita hanya bisa berdoa saja. Semoga Allah memberikan hidayah untuk kita dan untuknya, agar kita semua dapat mengoreksi dan mengetahui akan kesalahan-kesalahan kita dan akan untuk memperbaiki. Dan jangan malu untuk mengucapkan minta maaf kepada seseorang yang telah kita zalimi. Ini satu sisi. Yang sisi yang kedua, jika kita dizalimi oleh sahabat kita, oleh teman kita dengan ucapan-ucapan, jangan kita jadi pendendam yang akan menuntut di akhirat dan lain sebagainya. Manusia tidak ada yang sempurna. Hendaklah kita lapang dada, kita maafkan. Apalagi kalau ucapan-ucapan itu juga mungkin karena tanpa disengaja, sehingga selesai kata-kata itu terus, tidak sampai menjadi permasalahan yang terus-menerus. Terutama juga dalam kehidupan rumah tangga suami istri misalnya. Hendaklah saling memaklumi, saling memaafkan. Dan banyak mengoreksi diri kita sendiri, jangan banyak mengoreksi orang lain, sambil kita memperbaiki keadaan istri kita, anak kita, teman kita dan lain sebagainya. Minimalnya mendoakan. Sering kita ini menuntut orang lain untuk berlaku yang sepantasnya, yang seharusnya kepada kita. Sering seperti itu. Padahal hendaklah kita
banyak memaklumi orang lain. Dan malah harusnya kita mengoreksi diri kita, apa yang bisa kita berikan kepada orang lain. Selain diri kita, maksudnya orang lain ya, baik orang tua kita, istri kita, anak kita, teman kita. Apa yang kita bisa berikan kepada mereka untuk membahagiakan mereka. Kalau masing-masing itu saling memaklumi, tidak mendendam, diharapkan persaudaraan itu masih bisa tetap terjaga. Yang keempat, tidak menjaga lisan dapat menyebabkan retaknya ukhuwah Islamiyah. Nabi SAW bersabda, la tadkhulunal jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum afshus salama bainakum. Tidaklah kalian akan masuk surga sampai kalian beriman, dan tidaklah sempurna iman kalian sampai kalian saling cinta mencintai. Maukah aku beritahukan kepada kalian suatu perbuatan yang jika kalian melakukannya, niscaya kalian akan saling cinta mencintai, yaitu sebarkanlah salam di antara kalian. Ukhuwah Islamiyah merupakan salah satu nikmat dari Allah, nikmat yang Allah berikan kepada kita, yang harus kita jaga, harus kita pelihara. Ukhuwah Islamiyah ini, sebisa mungkin kita harus jaga persatuan di antara umat Islam, sebisa mungkin. Dan di antara penyebab retaknya ukhuwah, di antaranya adalah furqah, berpaling, menyimpang dari jalan Allah yang lurus. Maka kita berusaha bersama-sama untuk mengoreksi diri kita masing-masing dalam memahami Islam ini. Apakah pemahaman yang kita pahami sudah benar, lurus, seperti yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengutus Rasulnya, menurunkan kitabnya, supaya kita koreksi. Jangan sampai menyimpang dari jalan yang lurus. Karena penyimpangan dari jalan yang lurus ini menyebabkan perpecahan. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subul fatafarraqa bikum an sabili. Ini adalah jalanku yang lurus, ikutilah dia. Jangan ikuti jalan-jalan yang lain yang akan memecah belah kalian dari jalan Allah. Di antaranya subul ini adalah bid'ah-bid'ah. Banyaknya bid'ah-bid'ah dalam pemahaman Islam yang menjadikan Islam ini benar-benar sesuatu yang asing. Seorang yang menyampaikan Islam dengan lurus mungkin akan dianggap sebagai orang yang asing, yang aneh. Di samping hal-hal yang dapat merusak ukhuwah yang lain, apakah ghibah, namimah, maksiat secara umum, itu juga dapat menyebabkan retaknya ukhuwah. Dua orang yang tadinya bersahabat di jalan Allah bisa dipisahkan menjadi retak dan bermusuhan, itu disebabkan dosa yang dilakukan oleh salah satu di antara keduanya. Jadi dosa secara umum, maksiat, itu dapat merenggangkan ukhuwah. Hendaklah kita semua berusaha untuk terus banyak beristighfar, bertaubat kepada Allah atas setiap dosa kita. Perbuatan dosa pengaruhnya sangat besar dalam hubungan persahabatan, persaudaraan. Bahkan Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, jika suatu waktu kamu dapatkan istrimu berakhlak yang buruk kepada kamu, atau mungkin pelayanmu atau anakmu, itu hendaklah kamu koreksi. Mungkin kamu telah melakukan suatu perbuatan dosa, dan di antara pengaruh dosa itu menjadikan sikap yang tidak baik, yang buruk yang dilakukan oleh istri, anak, pelayan, ataupun kendaraan. Ada kendaraan yang kadang sering mogok dan lain sebagainya misalnya. Itu sebagai suatu peringatan bagi kita seharusnya ya, untuk kita apa nih kira-kira yang sudah kita lakukan, kesalahan apa nih. Jadi selalu kontrol diri kita ini. Oh, ternyata kemarin baru 2 hari yang lalu, ya baru ingat saya sudah melakukan hal yang demikian.
Bagaimana caranya? Kalau yang berhubungan dengan orang lain, menzalimi orang, segera kita selesaikan. Kalau antara kita dengan Allah, kita minta ampun, taubat, banyak istighfar, dan tutupi keburukan itu dengan banyak berbuat baik. Tapi repotnya kalau kita ini merasa selalu diri kita ini benar terus. Sehingga kalau ditimpa musibah, ya Allah, apa dosa saya sih? Kok saya ini dapat musibah terus? Gitu. Berprasangka buruk kepada Allah, bukan berprasangka baik. Jadi tidak merasa kalau dia itu banyak kekurangan, banyak khilaf, banyak dosa, tidak merasa. Rasanya sudah benar, sudah lurus, dan banyak mendapatkan kesulitan, musibah, yang akhirnya protes kepada Allah. Waliyadzubillah, na'udzubillah min dzalik. Kita berlindung kepada Allah dari orang-orang yang seperti ini. Jangan sampai kita dimasukkan seperti mereka yang selalu protes, bersangka buruk kepada Allah. Hendaklah kita menjadi segala hal yang terjadi dalam kehidupan kita ini untuk kita koreksi. Karena banyak sekali kekurangan, kesalahan, dosa yang kita perbuat, untuk terus kita perbaiki. Bahkan soft dalam sholat pun itu punya pengaruh dalam masalah renggang atau kuatnya, kokohnya ukhuwah di antara umat Islam. Soft dalam sholat, soft yang lurus, soft yang rapat, itu menyebabkan hati-hati kita pun menjadi dekat. Tapi soft yang renggang, soft yang bengkok, itu juga membuat kerenggangan dan bengkok di antara hati-hati jamaah atau kaum muslimin. Prihatin kalau kita dapatkan di beberapa mushola masjid ketika sholat berjamaah, sholat Jumat, softnya masih renggang, softnya masih bengkok. Yang sebenarnya masih bisa dimasuki di sela-selahnya itu oleh lebih dari satu atau dua orang supaya soft itu rapat. Tapi karena kita kebiasaan sholat itu tanpa ada tidak rapat, sehingga merasa terganggu kalau ada orang yang masuk di sela-sela soft tadi. Sehingga ketika mau digeser sedikit pun susahnya bukan main. Kuat sekali tidak mau digeser. Padahal kalau memang bisa digeser, digeser. Tidak membatalkan sholat sama sekali dan tidak. Kita perlu pelajari lagi tentang keutamaan soft yang lurus, yang rapat, dan bahayanya soft yang tidak lurus dan tidak rapat. Ada buku dalam bahasa Arab dan sudah diterjemahkan juga tentang bahaya bengkoknya soft ketika sholat. Satu buku khusus bahas tentang masalah ini. Dan juga bagi jamaah mungkin yang ada kesempatan, ada waktu, bisa mengetik hadis-hadisnya, keutamaan rapatnya soft, lurusnya soft ini, diketik mungkin dalam komputer, kemudian dibuat dengan mungkin tulisan yang indah, yang mudah dibaca dalam bentuk lembaran, dan mungkin bisa difotokopi, diperbanyak, bisa ditempel di majalah dinding di masjid-masjid dan di musola misalnya, sebagai sosialisasi. Karena banyak umat Islam yang belum mengerti tentang masalah ini. Tapi ketika mereka membaca keterangan dari Rasulullah SAW tentang masalah pentingnya rapatnya soft dan lurusnya soft, insya Allah mereka termasuk orang-orang yang cinta kepada Rasul SAW dan akan mempraktekkan hal yang demikian. Jadi jangan kita mudah menyalahkan orang saja, tapi apa yang sudah kita perbuat untuk menjelaskan kepada mereka. Termasuk juga dalam forum ini yang mungkin didengar melalui radio, nasihat juga kepada para imam masjid untuk menjelaskan kepada jamaahnya, kepada para khatib Jumat perlu juga menjelaskan di sela-sela khutbahnya tentang keutamaan rapat dan lurusnya soft ketika sholat. Jadi tentang poin masalah dapat menyebabkan retaknya ukhuwah banyak sekali. Kalau kita lihat ada sebabnya adalah karena lisan. Sebab lisan akhirnya terjadi keretakan, perselisihan, permusuhan. Jalan keluarnya hendaklah kita berusaha untuk menjaga lisan kita. Beberapa kiat agar kita dapat menjaga lisan. Kalau kita sudah tahu tadi keutamaannya, maka kita berusaha untuk bagaimana agar kita ini dapat menjaga lisan kita. Setelah kita mengetahui pentingnya menjaga lisan,
diharapkan kita akan semakin berhati-hati dalam berbicara serta semakin giat dalam meningkatkan ilmu dan amal. Di bawah ini terdapat beberapa cara agar kita dapat menjaga lisan. Semoga Allah memberi taufiknya kepada kita semua. Pertama, sadarilah bahwa kita diuji dalam masalah lisan ini. Kesadaran kita akan sebuah penyakit merupakan langkah awal dalam rangka penyembuhannya. Kita perlu adanya kesadaran bahwasannya kita diuji dalam masalah lisan ini. Diuji merupakan ujian yang kita harus benar-benar berusaha untuk menjadi orang yang berhasil. Maka perlu kita mengoreksi kembali kepada diri kita agar kita menjadi orang yang berhasil dalam ujian ini, adalah bahwa kita ini masih banyak kekurangan. Masih banyak kekurangan dalam masalah mempraktekkan menjaga lisan ini. Jangan sampai kita merasa sudah sebagai orang yang baik dalam masalah menjaga lisan. Berat, tidak mudah. Mudah diucapkan, mudah mungkin kita bahas keutamaan menjaga lisan, ayatnya, hadisnya dan lain sebagainya, mudah untuk diperbincangkan. Tapi ketika mempraktekannya tidak mudah. Dalam kita sehari, dalam kehidupan sehari-hari saja, dari pagi sampai malam nanti, kalau kita mulai sebelum tidur memikirkan atau merenung apa yang sudah kita lakukan dari pagi dalam berbagai macam hal, diantaranya masalah lisan. Bagaimana nih lisan kita dalam sehari ini? Apakah kita sudah benar-benar jaga, kita pelihara dan lain sebagainya? Sering terjadi penyesalan di malam hari. Mengapa saya lontarkan ucapan ini kepada si A? Mengapa saya mengucapkan ini? Mengapa dan lain sebagainya? Atau sebaliknya, mengapa saya tidak mengucapkan suatu ucapan? Mengapa saya diam? Yang seharusnya saya berbicara. Terjadi penyesalan akan kekeliruan, keteledoran kita yang menjadikan kita mohon ampun kepada Allah, bertaubat kepada Allah dan berusaha untuk memperbaiki lagi. Mudah-mudahan hari esok lebih baik, tapi terkadang keesokannya mungkin terjadi yang lebih buruk lagi dari apa yang kita lontarkan. Jadi prakteknya memang tidak mudah. Tapi perlu kesadaran dulu bahwa kita ini banyak kekurangan dalam masalah lisan. Yang jadi masalah, kita tidak memikirkan hal tersebut. Tidak ada rasa penyesalan. Apa yang kita lontarkan ini, merasa kita sudah sebagai orang yang sudah baik, lurus dalam masalah menggunakan lisan. Ini yang jadi masalah. Bagaimana kita akan memperbaiki kalau kita tidak merasa diri kita kurang baik. Setelah itu, kita sadar banyak kekurangan-kekurangan dalam masalah penggunaan lisan. Yang kedua, selanjutnya bertaubatlah kepada Allah atas segala dosa yang kita lakukan, baik berupa kewajiban yang belum kita laksanakan ataupun larangan yang selalu kita langgar. Janganlah diri kita merasa telah melaksanakan seluruh kewajiban dengan semestinya dan telah meninggalkan seluruh larangannya. Ada ucapan Al-Imam Ibnul Qayyim, saya bacakan saja di sini karena sangat bermanfaat insyaallah. Sesungguhnya seorang hamba apabila berkeyakinan bahwa ia telah menjalankan din yang hak, maka ia meyakini telah menjalankan seluruh perintah baik amal zahir maupun amal batin. Ia juga telah meyakini telah meninggalkan seluruh larangan berupa amal zahir maupun amal hati. Hal ini disebabkan kebodohan dia akan din yang hak dan jahil akan hak Allah. Seorang yang meyakini telah menjalankan agama dengan sempurna, perintah yang zahir maupun yang batin. Perintah yang zahir, apakah sholatnya nampak, ya sholat misalnya yang nampak. Yang batin tentang tawadhu, harusnya kita ini rendah hati misalnya. Harusnya kita berbuat adil. Yang berupa berkenaan dengan masalah hati, perintah untuk cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul, cinta kepada sesama muslim, perasaan cinta seperti ini, amalan-amalan hati. Menganggap saudara kita ini bagaikan satu tubuh yang jika dia sakit kita berusaha untuk merasakan seperti apa yang dia rasakan. Jika senang kita akan merasa senang.
ataupun meninggalkan larangan yang zahir, larangan minuman keras, larangan yang zahir, berjudi dan lain sebagainya. Di samping larangan-larangan dari amalan hati, larangan kibir, larangan sombong, larangan hasad, larangan dengki, larangan berbuat zalim dan lain sebagainya. Kemudian beliau berkata, sesungguhnya seorang hamba sering kali meninggalkan kewajiban tanpa mengetahui hukum wajibnya. Dalam hal ini ia lalai dalam hal ilmu. Orang meninggalkan kewajiban, dia tidak sadar kalau ini wajib, karena dia tidak tahu, kurang ilmu. Seringkali pula ia meninggalkan kewajiban yang ia ketahui hukum wajibnya. Dia sudah tahu itu hukumnya wajib, karena malas atau menganggap ringan, atau disebabkan pemahaman takwil yang batil karena taklid. Bisa juga karena persangkaan bahwa dia sibuk dengan amalan yang lebih wajib darinya, atau karena alasan-alasan lain. Kewajiban-kewajiban yang berupa amal hati lebih tinggi kewajibannya dari kewajiban berupa amal badan. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak menganggapnya sebagai suatu kewajiban, melainkan hanya sebagai suatu keutamaan. Intinya kita perlu mengoreksi tentang kewajiban-kewajiban dan larangan-larangan. Jangan sampai kewajiban-kewajiban karena kita tidak tahu kita tidak laksanakan. Kalaupun sudah tahu, kita koreksi lagi. Apakah sudah kita praktekkan konsisten dengan apa yang sudah kita tahu? Kita tahu bahwa ghibah itu haram. Kalau berkenaan dengan larangan, tahu ghibah itu haram. Menyebutkan keburukan saudara kita itu haram. Tapi dalam prakteknya kok sering kita melanggar. Yang repot kalau ada takwil, bahwasanya kita menganggap bahwa itu sebagai suatu pembenaran, sehingga kita anggap bahwa ini bukan suatu hal yang haram, bahkan mungkin kewajiban. Halus sekali perbedaannya antara mana yang ghibah dan mana yang bukan ghibah. Atau kita sudah tahu bahwa itu haram, tapi karena kita jengkel, kesal pada seseorang, kita sampaikan juga, kita sebutkan aibnya. Dan ini sering terjadi. Tentang hukum sholat berjamaah 5 waktu di masjid, memang ada khilaf di antara ulama ya. Sebagian ada yang mengatakan wajib, ada juga yang mengatakan sunnah muakkadah. Bagi orang yang meyakini sholat berjamaah 5 waktu bagi laki-laki adalah wajib, dia sudah mengetahui keutamaannya, kewajibannya, tapi prakteknya kadang masih belum sempurna. Apa? Karena apa? Itu perlu kita koreksi terus. Apa sebab-sebabnya yang menjadikan kita? Apakah karena malas? Bagaimana caranya untuk membangkitkan semangat kita, untuk menghilangkan rasa malas? Apakah karena berat bangunnya di subuh? Kenapa misalnya berat bangunnya subuh dan lain sebagainya? Terus kita perbaiki. Jangan kita merasa diri kita seolah-olah sudah tidak ada kekurangan, tidak ada pelanggaran, merasa diri kita sudah sempurna. Ini yang berbahaya. Termasuk tadi masalah hati, diingatkan oleh Imam Ibnu Qayyim. Sering kita ini lupa dengan masalah-masalah hati. Mungkin kita melihat ada orang yang melanggar secara zahir, kita tidak suka. Ini menunjukkan ghirah, kecemburuan dia, cintanya kepada agama. Melihat ada orang yang merokok, tidak suka, karena merokok itu buruk, merugikan perokoknya dan merugikan orang lain. Dia tidak suka. Itu hal yang positif ya. Tinggal bagaimana cara menegur, mengingatkan dengan cara yang baik. Tapi terkadang dia lupa bahwa dirinya punya aib yang lebih besar dari pelanggaran orang yang merokok, yang berkenaan dengan masalah amalan hati, hasad, kibir, sombong, yang lebih besar, tamak dalam hal dunia, sehingga dia mudah sekali untuk menzalimi orang lain dan lain sebagainya. Itu yang perlu juga terus kita koreksi. Maka Anda lihat, dia merasa sempit dan susah apabila meninggalkan kewajiban amal-amal badan, padahal ia telah meninggalkan sesuatu yang lebih penting dan lebih wajib, yaitu kewajiban hati. Ia merasa sempit dari dosa yang paling ringan, padahal ia telah melakukan dosa-dosa amal hati yang lebih besar keharamannya dan lebih besar dosanya. Bahkan betapa banyak orang yang beribadah dengan meninggalkan sesuatu yang diwajibkan atasnya.
Di antaranya dia meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar, padahal ia mampu dan menganggap sedang bertaqarrub kepada Allah dengan melakukan dosa tadi. Seakan-akan meninggalkan sesuatu yang tidak ada manfaatnya, maka orang tersebut termasuk orang yang paling dibenci Allah dan yang paling dimurkainya, meskipun ia menyangka bahwa dirinya telah melaksanakan hakikat iman dan syariat Islam dan menganggap dirinya termasuk orang-orang khusus dari wali-walinya dan golongannya. Juga betapa banyak orang beribadah kepada Allah dengan melakukan hal-hal yang telah Allah haramkan baginya, sedangkan orang tersebut meyakini bahwa hal tersebut merupakan ketaatan dan taqarrub. Contohnya adalah orang-orang yang melantunkan syair-syair untuk bertaqarrub kepada Allah. Keadaan orang yang melakukan ibadah dengan perkara yang diharamkan oleh Allah itu lebih buruk daripada orang-orang yang meyakini bahwa perbuatan tersebut maksiat dan dosa. Bahkan yang lebih buruk lagi, mereka menyangka dirinya sebagai wali-wali Allah yang maha pemurah, padahal pada hakikatnya mereka itu wali-wali syaitan. Dari kitab Ighatsatul Lahafan min Masyayidis Syaitan. Termasuk poin kedua, taubat dari dosa-dosa lisan, untuk pembersihan diri kita yang telah melakukan dosa melalui lisan kita. Bertaubat di antara cara untuk upaya agar kita dapat menjaga lisan kita, bertaubat dari kesalahan. Yang ketiga, dengan mempelajari ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih, mempelajari hadis-hadis sahih yang memuat masalah lisan, agar kita dapat mengetahui ucapan-ucapan yang wajib serta yang disukai, kemudian setelah itu kita amalkan. Juga agar kita mengetahui segala bahaya lisan yang dapat merugikan kita di dunia dan di akhirat, lalu kita menjauhinya. Kalau kita baca Al-Quran, kita cari ayat-ayat yang berkenaan dengan masalah lisan. Bisa kita cari dari Mu'jam ya, untuk memudahkan. Hadis-hadis juga begitu kita. Atau dengan cara yang lebih mudah, kita mencari buku-buku khusus yang spesifik membahas tentang masalah lisan, sehingga kita lebih dimudahkan karena penulisnya telah membahas secara rinci. Adapun buku yang kita bahas hari ini bukan membahas secara rinci perbuatan apa saja dari perbuatan lisan yang dicintai oleh Allah, yang dilarang dan lain sebagainya, tidak. Ini secara global saja untuk perenungan atau untuk introspeksi. Nah, maka dari itu di halaman 27 ada beberapa, di footnote nomor 16 ada beberapa buku yang ditulis berkenaan dengan masalah lisan. Antara lain Kitabus Shamat, mungkin belum diterjemahkan. Yang kedua, Hasaidul Alsun karya Syekh Husain Al-Awaisyah. Pada saat disusunnya buku ini belum diterjemahkan, tapi sekarang alhamdulillah sudah beredar buku terjemahannya dengan judul Menjaga Lisan, diterbitkan oleh Darul Haq Jakarta, yang ditulis oleh Syekh Husain Al-Awaisyah. Bahkan mungkin juga oleh penerbit lain yang saya belum ketahui. Terkadang satu buku itu diterbitkan lebih dari satu penerbit buku yang sama. Hasaidul Alsun menjelaskan lebih secara rinci tentang pembahasan masalah lisan. Juga ada buku Afatul Lisan karya Syekh Ali bin Sa'id bin Wahab Al-Qahtani, Bahaya Lisan. Ini pun sudah diterjemahkan juga. Beliau yang nulis buku Hisnul Muslim. Buku Hisnul Muslim banyak diterjemahkan dalam banyak bahasa, termasuk dalam bahasa Indonesia. Penulis ini juga menulis buku khusus tentang afatul lisan, tentang bahaya lisan. Juga ada buku Syekh Abdullah Al-Jarullah dan banyak buku-buku tentang masalah lisan yang beredar, yang perlu kita pelajari dari buku-buku tersebut, untuk kita supaya mengetahui lagi tentang ucapan-ucapan apa saja yang dilarang, yang terkadang mungkin tanpa kita sadar atau karena ketidaktahuan kita melakukannya, mengungkapkan ucapan-ucapan yang salah atau dilarang. Keempat, dengan banyak berdoa kepada Allah agar Allah memudahkan kita untuk dapat selalu menjaga lisan-lisan kita. Kemudian di buku ini juga disebutkan beberapa contoh doa-doa yang mungkin bisa kita baca dan kita hafalkan.
Di samping mungkin selain doa yang disebutkan dalam buku ini, masih banyak juga doa-doa lain yang berkenaan dengan masalah lisannya. Yang kelima, menyibukkan lisan kita dengan berzikir kepada Allah. Karena salah satu faedah zikir adalah membuat lisan tidak mempunyai kesempatan untuk berbuat ghibah atau ucapan batil lainnya. Ini 5 langkah berkenaan dengan masalah upaya menjaga lisan. Di samping itu, bukan berarti dengan menjaga lisan itu kita sedikit berbicara. Yang kita itu lebih banyak diam, berarti itu lebih bagus secara mutlak. Mungkin ada pepatah diam itu adalah emas misalnya. Dan secara mutlak kita bahkan mungkin mengurung diri, tidak ingin bergaul dengan manusia sama sekali. Karena terkadang kita ini perlu sekali, penting untuk berkomunikasi dengan manusia, berinteraksi. Sulit bagi kita untuk hidup menyendiri. Bagaimanapun kita harus berinteraksi. Tinggal bagaimana caranya kita menjaga lingkungan kita, teman-teman dekat kita, agar teman-teman dekat kita ini yang membantu kita untuk sama-sama menjaga lisan kita. Kita harus selektif, memilih orang-orang yang dekat, sahabat kita ini, orang-orang yang takut kepada Allah, yang menjaga lisannya. Sehingga kalaupun kita berbuat salah pun tanpa sengaja segera ada yang menegur, mengingatkan supaya tidak keluar dari rel. Itu penting sekali. Kemudian kita tidak mesti dalam berinteraksi tidak bisa hanya memilih orang-orang tertentu saja yang bisa menjaga lisan. Dalam usaha kita, dalam bekerja, kita berhubungan dengan berbagai macam karakter dari masyarakat. Yang sebagiannya misalnya kurang dalam hal menjaga lisan mereka. Bagaimana? Itu pun perlu sekali upaya-upaya dari kita juga untuk kita mengingatkan dengan cara yang baik atau menghindari sebisa mungkin, dan ketika berhubungan dengannya sebatas apa yang kita perlukan saja dalam hal urusan mungkin jual beli, muamalah dan lain sebagainya. Silaturahmi sebatasnya. Tapi untuk dekat, jadi sahabat dekat, mungkin kita perlu hindarkan karena khawatir nanti kita yang terpengaruh. Tapi dalam hal-hal yang lain perlu kita berbicara. Dalam memberi nasihat kepada orang lain perlu dengan mengeluarkan lisan kita, memberi nasihat, menyelesaikan orang yang berselisih, memberikan masukan nasihat kepada orang yang sedang mempunyai masalah dan lain sebagainya. Itu perlu kita mengungkapkan lisan kita. Bagaimana caranya? Tinggal kita berusaha untuk mengontrol dan menjaga. Al-Imam Ibnul Qayyim jelaskan dalam halaman 32, dalam masalah lisan ini ada 2 bahaya yang sangat besar. Apabila selamat dari salah satunya, belum tentu selamat dari yang lainnya, yaitu bahaya berbicara dan bahaya diam. Boleh jadi salah satu dari keduanya lebih besar dosanya daripada yang lain pada saat tertentu, di saat yang sifatnya kondisional ya. Orang yang diam dari berbicara yang hak berarti adalah syaitan bisu, bermaksiat kepada Allah, melakukan riya dan sebagai penjilat, kecuali kalau diam karena takut akan kecelakaan dirinya atau keluarganya. Sedangkan orang yang berbicara dengan kebatilan, maka berarti dia adalah setan yang berbicara bermaksiat kepada Allah. Jadi maksudnya di sini seorang itu tidak boleh diam, kecuali dalam keadaan tadi takut kalau ternyata berbicara akan mengakibatkan mudarat dirinya dan lain sebagainya. Itu adalah sebagai suatu kelemahan yang menyebabkan dia itu diam. Tapi dalam masalah amar ma'ruf nahi mungkar, Nabi SAW bersabda, man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadi. Barang siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, ubahlah dengan tangannya. Fa illam yastati' fa bilisani. Kalau tidak mampu dengan lisannya. Wa illam yastati' fa biqalbihi wa dzalika adhaful iman. Kalau tidak mampu juga, hendaklah dengan hatinya, karena hal itu selemah-lemah iman. Mengubah kemungkaran dengan hati, kita kita tidak setuju, kita tidak suka. Di hati kita ini ada perasaan benci, tidak suka akan kemaksiatan yang dilakukan. Tapi tidak cukup hanya perasaan di hati saja,
Tetapi ketika di majelis tersebut terdapat kemaksiatan, kita tidak ikut bersama-sama dalam majelis tersebut. Kita yang menghindar. Jadi kalau dalam pembicaraan, dalam satu majelis terdapat ghibah, sedang menceritakan keburukan orang, kalau kita bisa ingatkan langsung, kita putuskan dengan kekuatan kita, artinya supaya kita palingkan atau kita rubah, ingatkan langsung supaya jangan berbicara masalah ini. Kalau kita tidak ada kemampuan secara langsung, kita secara lisan juga tidak punya kemampuan, mungkin kita alihkan saja pembicaraannya supaya bicara yang lain. Kita tanpa secara halus kita alihkan pembicaraannya ke yang lain. Kalau mereka mengikuti, alhamdulillah, berarti selesai dari membicarakan orang tadi. Kalau tetap saja kembali lagi membicarakan dan kita tidak punya kemampuan, kita tidak suka, kita pamit. Apakah kita meninggalkan majelis tersebut, mungkin dengan alasan mau ke belakang atau saya ada perlu dan lain sebagainya, tinggalkan majelis tersebut. Itu selemah-lemah iman. Ada seorang yang bertanya kepada saya, Ustaz, saya ini orang bisnis, di antara mitra bisnis saya juga bukan semuanya muslim, ada orang yang non muslim, orang kafir. Ternyata dalam pertemuan bisnis di hotel, mitra bisnis saya ini meminta minuman keras kepada pelayan hotel dan menawarkan kepada saya. Bagaimana sikap saya, Ustaz? Bolehkah saya ikut meminumnya sedikit supaya menjaga perasaan dia? Karena kalau saya tidak minum, barangkali nanti dia tersinggung, marah. Nanti bisa saja kesempatan bisnis ini, proyek ini bisa batal. Pertanyaan dari seorang yang memang polos menanyakan seperti itu. Mungkin kalau di sini kita tertawakan barangkali, tapi tidak boleh ya kita mempertawakan orang yang bertanya dan lain sebagainya. Apapun kita anggap pertanyaan dia itu benar-benar serius, bukan untuk main-main. Apalagi saat itu yang bertanyanya orang di Jayapura. Ya, jadi ketika saya datang ke Jayapura, pertanyaan itu polos. Dan orang yang bertanyanya tadinya Nasrani agamanya, kemudian dia masuk Islam. Saya sempat berkenalan saat haji. Waktu haji berkenalan, akhirnya ketika saya datang ke sana, dia yang menyambut dan punya semangat Islam yang tinggi. Tapi karena dia tidak tahu, menanyakan hal tersebut ya dengan polosnya. Ini juga pelajaran bagi para guru, para dai. Maksudnya kalau ada orang bertanya dengan pertanyaan, apalagi anak-anak ya, pertanyaan, jangan kita lukai perasaannya. Pertanyaan ini saja kamu tanyakan misalnya, sudah jelas dan sebagainya. Tidak perlu. Walhasil kita kembali bahwasanya hukum minum sudah jelas. Minum sudah jelas haramnya. Ya. Minum minuman keras dengan alasan tadi menjaga perasaan dan lain sebagainya, itu jelas haram, tidak bisa ditolerir. Jadi harus tegas, minum tidak boleh kita minum. Bagaimana kita menjaga perasaan dia, tapi kita tidak menjaga aturan Allah yang apabila kita minum membuat Allah murka kepada kita. Kita tidak menjaga. Kemudian kita tidak boleh ikut duduk di majelis tersebut. Karena kalau kita tetap duduk di majelis yang dihidangkan khamr, walaupun kita tidak minum, kita ikut berdosa. Jadi bagaimana caranya? Kita jelaskan kepada dia secara baik-baik bahwa saya muslim dan saya tidak minum, dan saya mohon supaya di dalam majelis kita ini tidak dihidangkan minuman keras. Karena dalam agama saya tidak boleh saya ikut duduk-duduk seperti ini, supaya pembicaraan kita bisa lancar dengan cara yang baik. Kalaupun ternyata sudah dengan cara yang baik dia tersinggung, dia membatalkan proyek, jangan khawatir. Allah lah yang memberi rizki, bukan dia. Rizki Allah itu maha luas. Tinggal di sini ujiannya, apa kita sabar atau tidak, yakin atau tidak. Padahal Nabi SAW bersabda, man taraka syai'an lillah awwadahullah khairan minhu. Barang siapa meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan menggantinya dengan yang lebih baik. Kita meninggalkan hal tersebut, putus hubungan bisnis karena Allah, karena menjaga aturan Allah, insya Allah Allah akan menggantinya dari jalan yang lain.
Tapi karena keyakinan kita yang lemah, yang membuat kita ini terpedaya oleh syaitan untuk tetap mempertahankan, tidak berusaha untuk istiqamah, mempertahankan diri, yang akhirnya malah na'udzubillah mendapatkan kemurkaan pada Allah, kemurkaan Allah, dan belum tentu bisnisnya juga lancar dan bisa juga batal, padahal dia sudah terjerumus ke dalam maksiat. Jadi Imam Asy-Syafi'i mengatakan a'azzul asya indi salasah. Ada 3 hal yang sangat agung sekali. Yang pertama, a'azzul asya salasah, al-judu min qillah. Berbuat dermawan, bersedekah meskipun dirinya dalam keadaan kurang, dalam keadaan kekurangan, dia tetap menginfakkan, menyedekahkan hartanya walaupun dia sebagai orang yang sedang kekurangan. Orang yang sangat agung. Di antaranya Imam Syafi'i mengatakan yang kedua, wal wara'u fi khalwah. Wara', punya perasaan takut pada Allah, diawasi oleh Allah meskipun dia sendirian, tidak ada orang lain yang melihatnya. Wa kalimatul haq indaman yukhaf au yurja. Dan mengucapkan kalimat yang hak kepada orang yang ia takuti atau yang ia menaruh harapan kepadanya. Dia mengucapkan kalimat yang hak. Tinggal bagaimana cara mengungkapkan kalimat tersebut sehingga tujuan dari kita memberi nasihat itu bisa tercapai. Tidak menimbulkan ketersinggungan yang berlebihan, padahal kita mampu mengungkapkan dengan kata-kata yang tidak menimbulkan ketersinggungan dia. Dan ini perlu latihan dan perlu belajar. Dan sebelumnya perlu kita teliti terlebih dahulu, apakah benar-benar yang saya sampaikan ini benar-benar mengingkari mungkar atau tidak? Apa yang dilakukan oleh atasan saya ini benar-benar mungkar atau tidak? Jangan-jangan bukan hal yang mungkar, termasuk hal-hal yang memang diperselisihkan. Dan kita tidak bisa memaksakan pendapat yang kita yakini, karena dia mungkin mengikuti pendapat yang lain juga dalam rangka untuk mencari kebenaran, bukan untuk mengikuti hawa nafsu. Jadi, kalau kita sudah tahu benar-benar hal ini adalah benar-benar mungkar, kita ingatkan. Walaupun atasan kita, tidak boleh kita diam. Kecuali tadi Al-Imam Ibnu Qayyim mengatakan kalau kita takut orangnya itu sangat tidak baik misalnya, kalau dinasehati itu wah malah tersinggung, marah dan lain sebagainya, bisa-bisa saya dipecat. Kalau demikian, maka kita melakukan hal tidak mengingkari, kan? Ini tidak mengingkari, tapi jangan sampai kita terlibat dalam kemungkaran tersebut. Artinya terlibat dalam kemungkaran dan kita diam berarti kita ikut berdosa. Sehingga kita harus meninggalkan tempat tersebut, pekerjaan tersebut. Tetapi kalau kita ini tidak ikut terlibat di dalamnya, cuman kita tidak mampu untuk mengingatkan, ini kondisi orang yang lemah. Idealnya adalah kita menyampaikan. Apalagi belum tentu dia itu akan menolak. Tinggal caranya. Kalau menegurnya di depan orang banyak, mungkin dia tersinggung. Tapi kita berbicara secara empat mata dengan bahasa yang baik. Kalau tidak mampu kita secara langsung, mungkin kita sampaikan kepada orang lain yang dekat dengan dia, yang dihormati oleh dia, bagaimana caranya dia mengingatkan. Bisa seperti itu, tidak boleh kita diam. Termasuk juga di sini PR bagi para khatib di masjid-masjid, para mubalik, para dai. Mereka adalah orang-orang yang lebih tahu tentang agama Allah dibandingkan masyarakat awam yang lebih banyak tidak mengetahui. Ini adalah tanggung jawab yang berat. Jangan sampai diam dari menyampaikan yang benar, walaupun memang menyampaikan yang benar itu berat. Tantangannya mungkin nanti dikucilkan, mungkin nanti dimusuhi dan lain sebagainya. Walaupun barangkali seseorang itu menunda terlebih dahulu menyampaikan suatu masalah sampai datang waktunya yang tepat untuk menyampaikan, tapi tidak boleh sama sekali tidak menyampaikan. Itu tentang permasalahan lain. Penyampaian yang disampaikan dalam khutbah Jumat mungkin berbeda dengan penyampaian dalam pengajian yang sifatnya lebih khusus jamaahnya misalnya.
penyampaian dalam radio berbeda dengan penyampaian, supaya tidak menimbulkan gejolak-gejolak yang bisa menimbulkan hal-hal yang negatif dampaknya bagi umat Islam itu sendiri. Bagaimana caranya meluruskan kesalahan-kesalahan yang ada. Yang penting terus dibina masyarakat ini supaya mengetahui mana yang hak, mana yang batil, mana yang syirik, mana yang tauhid, mana yang sunnah, mana yang bid'ah, mana yang taat, mana yang maksiat. Perlu dijelaskan. Tidak boleh diam sama sekali, tidak menyampaikan. Mungkin tidak mampu melakukan secara langsung, mungkin kepada pengurus-pengurus masjid disampaikan, beri nasihat misalnya. Mungkin kalau kita bicara langsung di khutbah Jumat tentang masalah shaf salat misalnya, bisa menimbulkan nantinya gejolak, pengurus-pengurusnya diingatkan, imam masjidnya diingatkan, melalui mereka lah. Mungkin kalau khatib tadi belum dikenal di jamaah masjid tersebut, maka mungkin kalau yang menyampaikannya sesepuh masjid, DKM masjid, lebih diterima oleh jamaah masjid. Itu tinggal bagaimana cara. Tidak mesti diam itu menyampaikan itu harus melalui lisan dia. Imam Ibnu Qayyim melanjutkan, kebanyakan makhluk menyimpang dari kebenaran dalam ucapannya atau diamnya. Pada umumnya mereka berbicara dengan batil atau diam dari menyampaikan kebenaran. Sedangkan ahlul wasat, orang-orang pertengahan yang berjalan di atas siratal mustaqim, di jalan yang lurus, adalah orang-orang yang menahan lisan mereka dari berbicara yang batil, serta menuturkan ucapannya dalam hal yang membuat manfaat bagi mereka di akhirat. Sehingga tidaklah engkau dapati salah seorang di antara mereka berbicara dengan sia-sia tanpa manfaat, apalagi ucapan yang merugikan dia di akhirat kelak. Sesungguhnya seorang hamba akan datang di hari kiamat dengan membawa kebaikan sebesar gunung, lalu ia mendapatkan lisannya telah menghancurkan semua amal baiknya. Sebaliknya seorang hamba datang membawa keburukan sebesar gunung, lalu ia mendapatkan lisannya telah menghancurkan semua amal buruknya, dikarenakan di dunia ia banyak berzikir kepada Allah dan banyak melakukan hal-hal yang berhubungan dengannya, yaitu dengan lisannya, dan memberi manfaat dengan sebab lisannya. Dari kitab Ad-Da' wad-Dawa. Inilah hal-hal yang dapat kami kumpulkan tentang menjaga lisan, dan kami mohon ampun kepadanya atas perkataan-perkataan kami yang tidak sejalan dengan perbuatan kami. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Semoga salawat dan salam selalu Allah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga, para sahabatnya, serta seluruh pengikutnya sampai hari kemudian. Amin. Wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.